Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom saudara, hari ini saya mau menyampaikan bahwa ada sebuah amanat agung atau the Great Commission dari Tuhan Yesus. Kejadiannya setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan memberikan pesan dan amanat terakhir yang sangat penting bagi mereka. Amanat agung ini ditulis di dalam 5 kitab, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Kisah Para Rasul. Hal ini berarti ada pesan Tuhan yang sangat penting bagi kita semua. Di kitab Matius dikatakan, Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ke-11 murid itu pun pergi ke Galilea, ke gunung yang telah Yesus tetapkan bagi mereka.
Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kita jaminan hidup berkemenangan di dalam dunia ini, serta keselamatan dan hidup yang kekal, tetapi Tuhan juga memberikan kita sebuah tugas dan tanggung jawab besar bagi setiap kita yang sudah diselamatkan untuk menyampaikan Injil, anugerah, dan kebenaran kepada bangsa-bangsa di dunia. Di kitab Markus juga dikatakan, Markus 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Ada tanda-tanda ajaib yang menyertai orang percaya. Di kitab Lukas juga dikatakan, Lukas 24 ayat yang ke-46 sampai ayat ke-48. Dan dia berkata kepada mereka, "Demikianlah telah tertulis dan demikianlah Mesias juga harus menderita dan bangkit pada hari ketiga dari kematian. Dan dalam namanya pertobatan dan penghapusan dosa diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita dijadikan saksi. Kita menyaksikan penuaian besar akan keselamatan jiwa-jiwa. Di kitab Yohanes dikatakan, Yohanes 20 ayat 21 saudara. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, "Shalom bagimu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal itu, dia meniupkan nafas kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kita diutus dan diberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus yang tinggal dan bekerja di dalam kita. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8 dikatakan, "Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Kita diberi kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran karena rohnya ada di dalam kita. Percaya kita semua yang diselamatkan menerima mandat, yaitu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dari Tuhan. Yang kedua, kita menerima anugerahnya yang selalu memampukan kita. Yang ketiga, kita menerima rohnya di dalam kita yang menolong, memberikan kita kuasa dan menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang keempat, ada tanda-tanda ajaib yang menyertai hidup kita orang-orang percaya. Dan yang kelima, yang terakhir, kita dijadikan saksi. Kita akan menyaksikan akan ada penuaian dan keselamatan akan jiwa-jiwa. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat jaminan, buat kuasa, buat Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kami. Kami percaya di akhir zaman ini Tuhan, Kau menetapkan kami, Kau memberikan kami suatu tugas, Kau memberikan kami suatu tanggung jawab untuk memberitakan Injil, anugerah dan kebenaran kepada semua orang. Dan kami percaya kami akan melihat ada penuaian besar akan jiwa-jiwa yang diselamatkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, karena kami tahu ini bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi karena roh-Mu yang ada di dalam kami. Roh itulah yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami menerima Roh Kudus dan kami menerima kuasa. Ada tanda-tanda ajaib yang menyertai seluruh kehidupan kami. Bahkan kebajikan, kemurahan belaka mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menerima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya menerima bersama-sama katakan,
Amin. Yesua HaMasiah bless you.